Pemirsa, berkilah gaji yang didapat tidak cukup untuk biaya hidup. Seorang kasir toko kosmetik di Kota Serang, Banten nekat mencuri uang di tempatnya bekerja. Uang hasil curian dipakai tersangka untuk jalan-jalan ke Bali. Rekaman CCTV ini menjadi bukti aksi FF mencuri uang di tempat kerjanya. Bukan hanya sekali, FF yang bertugas sebagai resepsionis sekaligus kasir toko kosmetik telah berkali-kali mencuri uang. Saat diamankan polisi, FF mengaku dari bulan Februari 2022 hingga Oktober 2023 telah mencuri sekitar 500 juta rupiah. Motif tersangka karena gaji yang diterima tidak cukup untuk biaya hidup. Dengan uang kejahatan, tersangka lalu pergi berlibur ke Bali sampai 6 kali. Ulah FF terbongkar setelah pemilik toko curiga lantaran barang-barang terjual tetapi laporan keuangan tidak sesuai. Pada saat melakukan pengecekan barang di gudang, ini di gudang ditemukan barangnya banyak yang kosong atau tidak ada. Kemudian melakukan pengecekan keuangan yang semestinya masuk, ternyata tidak ada uang masuk atau keuntungan yang semestinya masuk. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, FF dijerat dengan pasal 374 KUHP, Junto 372 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, penderita demam berdarah DBD di Jepara, Jawa Tengah kian meningkat hingga mencapai lebih dari 500 orang dan 12 diantaranya meninggal dunia. Tingginya angka penderita DBD menyebabkan sejumlah rumah sakit penuh dengan pasien DBD. Lonjakan pasien penderita demam berdarah dalam beberapa hari terakhir membuat RSUD Raden Ajeng Kartini Jepara, Jawa Tengah penuh. Sebagian pasien DBD terpaksa harus menjalani perawatan sementara di ruang instalasi gawat darurat karena ruang perawatan penuh. Menurut data RSUD Raden Ajeng Kartini, jumlah pasien DBD yang menjalani perawatan hingga mencapai 100 orang. Sedangkan pasien yang berada di ruang IGD sebanyak 10 orang, sebagian besar pasien DBD merupakan anak-anak. Tingginya penderita DBD di Jepara terpantau sejak awal Januari lalu. Terhitung penderita DBD pada bulan Januari hingga Februari mencapai 553 pasien, di mana 70 pasien dinyatakan masuk kategori berbahaya karena ada komplikasi yang memiliki resiko kematian tinggi. Dari 553 pasien DBD, 12 diantaranya meninggal dunia. Ini memang kita ada 70 kasus demam berdarah, ini yang benar-benar kasus nyata DB. Dan ada tanda-tanda bahaya ya, bahkan diantaranya mengalami dengue shock syndrome. Nah, kemudian kita juga ada 12 kematian. Untuk mengantisipasi meluasnya wabah DBD, Dinas Kesehatan Jepara melakukan fogging ke sejumlah permukiman yang ditemukan penderita DBD. Upaya fogging ini dinilai mampu membasmi induk nyamuk Aedes aegypti dewasa. Pemkab Jepara menghimbau agar warga turut melakukan pencegahan DBD dengan cara melakukan pemberantasan nyamuk seperti menguras dan menutup tempat air serta mengubur barang bekas yang bisa dijadikan perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan ribu pekerja IKN tidak bisa mencoblos pada pemilu 14 Februari lalu lantaran tidak terdaftar di DPT Pindah Pemilih. Namun KPU Penajam Pasar Utara mengklaim sosialisasi pendaftaran DPT sudah dilakukan sejak jauh hari sebelum hari pencoblosan. Lebih dari 11.000 pekerja konstruksi proyek IKN di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur tidak bisa mencoblos pada pemilu 2024 14 Februari lalu. Alasannya, banyak dari mereka yang tidak terdata di DPT Pindah Pemilih. Yang kita harus tahu kan pekerja-pekerja di ibu kota ini, di IKN sini kan banyak gitu, ada sekitar ribuan itu. Nah sekarang kalau aspirasinya nggak dimanfaatkan bagaimana, nggak ditampung gimana caranya tuh? Terkait hal itu, KPU Penajam Pasar Utara memberikan klarifikasi dan mengklaim jika pihaknya sudah memberikan sosialisasi kepada masing-masing perusahaan yang ada di IKN Nusantara.
Menurut KPU Penajam Pasar Utara, sosialisasi bahkan sudah dilakukan di awal 2022 dan kembali dilakukan 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Pihak KPU juga mengklaim sudah melakukan jemput bola ke masing-masing perusahaan di IKN untuk pendaftaran DPT. Kami sosialisasi dari KPU itu sudah mulai awal tahun kami sudah ada sosialisasi. Tahun 2022 kami sudah sosialisasi Mbak ya, ditemani dari Bawaslu, dibantu oleh dari Polres, dari Polda bahkan itu membantu untuk sosialisasi ini, bahkan dari Pak PJ Bupati juga sosialisasi mengundang kawan-kawan yang ada di pekerja-pekerja di sini. Dari Penajam Pasar Utara, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, dukungan terhadap penggunaan hak angket di DPR terus berdatangan. Kali ini tim pembela demokrasi Indonesia dan Pergerakan Advokat Nusantara mendatangi gedung DPR RI untuk memberikan dukungan tertulis penggunaan hak angket. Sejumlah advokat yang tergabung dalam tim pembela demokrasi Indonesia atau TPDI dan Pergerakan Advokat Nusantara Selasa siang menyambangi gedung DPR RI di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan secara langsung kepada pimpinan DPR agar menggunakan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Sayangnya kedatangan TPDI dan Pergerakan Advokat Nusantara untuk menemui langsung pimpinan DPR gagal karena sedang reses, sehingga dukungan tertulis hanya diserahkan ke bagian Sekretariat Jenderal dan Badan Ahli DPR. Mereka menilai penggunaan hak angket DPR merupakan cara terbaik untuk mengungkap proses pemilu 2024 yang diduga kuat syarat akan kecurangan. Diselidiki melalui mekanisme penggunaan hak angket DPR. Karena ini adalah langkah konstitusional, sementara kita melihat masyarakat juga tiap hari berdebat. Ya, di mana-mana orang berdebat tentang pemilu curang dan lain-lain. Lebih baik mekanisme penggunaan hak angket ini menjadi tempat untuk mengklirkan semua. Karena itu kita menyampaikan dukungan kepada DPR. Selain itu, TPDI juga meminta DPR segera memanggil Presiden Jokowi karena diduga telah melakukan pelanggaran pemilu. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Jelang Ramadan, ratusan warga di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur menggelar tradisi ruat desa. Dalam tradisi ini warga berebut berkah dari sejumlah gunungan yang berisi sejumlah barang komoditas pangan hasil bumi berukuran jumbo. Selain itu di Klaten, Jawa Tengah, warga menggelar ruahan dengan berebut gunungan hasil bumi dan makanan legondo intip. Diawali dengan arak-arakan gunungan keliling desa, acara ruatan desa Wunut Porong Sidoarjo berlangsung meriah. Sebuah gunungan berbentuk tumpeng besar berisi aneka makanan dan sayuran, buah, hasil bumi, diarak dan diikuti ratusan warga keliling desa. Berhenti di pertigaan jalan sebagai garis finish, arak-arakan gunungan kemudian didoakan dan dibagikan gratis untuk warga. Tak pelak ratusan warga langsung berebut gunungan. Tidak hanya anak-anak, sejumlah orang dewasa juga tampak ikut berebut untuk mengambil berkah dari ruatan desa. Dalam hitungan menit, gunungan hasil bumi ini ludes diserbu warga hingga tak tersisa buah maupun sayurannya. Warga yang mendapatkan hasil bumi ini mempercayai bisa memperoleh berkah untuk keperluan masak di dapur. Tahun per tahun kita itu selalu mengadakan kirab budaya dengan gunungan-gunungan yang disiapkan oleh warga dalam hal artinya mencari keberkahan dalam selama ini bertani bercocok tanam akhirnya ditumpahkan di hari ini. Selain di Sidoarjo, tradisi ruahan jelang Ramadan juga dilakukan ratusan warga di Klaten, Jawa Tengah yang langsung berebut gunungan yang digelar di Kompleks Makam Ki Ageng Perwito. Warga baik anak-anak hingga orang tua berdesakan dan berebut untuk mendapatkan gunungan 800 kue legondo intip yang merupakan makanan khas dari desa setempat. Warga percaya dengan mendapatkan kue legondo intip maupun hasil bumi bisa mendapatkan berkah sebelum menjalankan ibadah puasa. Tradisi ini digelar selain untuk mempererat silaturahmi bagi sesama warga sebelum menjalankan ibadah puasa seperti yang diajarkan Ki Ageng Perwito dalam berdakwah menyebarkan ajaran Islam.
Dari Sidoarjo dan Klaten, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.